bagaimana kita membedakan anak ini kejang atau gemetar ya? Biasanya orang tua itu sulit untuk membedakan atau bingung ya. Nah, kalau pasien itu kejang, biasanya dia sepertinya sudah cukup banyak kasus-kasus TB anak yang mungkin nanti komplikasinya selain ke pernafasan bisa ke organ lain seperti nanti jadi meningitis, penurunan kesadaran dan lainnya, Dok. Nah, mungkin untuk masalah TB ini apakah ada pencegahan yang bisa dilakukan untuk supaya anak tidak sampai terkena infeksi TB gitu, Dok? adalah infeksi paru yang kita kenal dengan pneumonia gitu ya. Yang biasanya ditandai dengan anaknya demam, batuk, kemudian baru mulai sesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat Rumah Sakit Universitas Andalas. Kembali lagi dengan program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Universitas Andalas. Kali ini bersama saya Dr. Adisti Chandra, atau kalau di rumah sakit lebih dikenal dengan Dr. Disti. Saya sekarang bertugas di Neonatal Intensive Care Unit atau NICU Rumah Sakit Universitas Andalas. Tahukah Sobat Sehat, pada bulan Juli kita peringati sebagai Hari Anak Nasional. Tepatnya setiap tanggal 23 Juli. Pada tahun ini, tahun 2024, temanya adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Berdasarkan tema ini, maka Bincang Sehat kali ini akan mengangkat topik dengan judul Mengenali Tanda Kegawat Daruratan pada Anak. Nah, untuk membahas topik ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang berkompeten dan ahli di bidangnya. Seorang spesialis anak yang saat ini adalah dokter penanggung jawab utama di Pediatric Intensive Care Unit atau PICU Rumah Sakit Universitas Andalas. Sudah hadir bersama kita Dr. Indra Ihsan, spesialis anak konsultan, magister biomedik. Selamat pagi Dr. Indra. Selamat pagi Disti. Ya. Sebelumnya terima kasih Dok sudah menyempatkan untuk hadir di acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit UNAN kali ini, Dok. Jadi hari ini Dok kita akan membahas tentang mengenali tanda kegawat daruratan pada anak, Dok, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Yeah. Nah, dokter, sebelumnya tadi sudah dijelaskan kalau dokter adalah dokter penanggung jawab utama di bagian Pediatric Intensive Care Unit ya, PICU ya. PICU. Yeah. Pada bagian Pediatric Intensive Care Unit ini tentunya banyak sekali pasien anak dengan keluhannya tentunya kegawat daruratan ya, Dok. Mungkin sebelumnya untuk Sobat Sehat perlu dijelaskan terlebih dahulu, Dok. Apa sih, Dok, yang dimaksud dengan kegawat daruratan pada anak, Dok? Ya, baik, terima kasih Dr. Disti. Ya baik Sobat Sehat, jadi pertama kita mulai dengan apa itu yang dikatakan kegawatan ya. Jadi kegawatan itu adalah suatu kondisi yang sifatnya emergensi yang membutuhkan pertolongan segera ya. Jadi dalam kondisi-kondisi tersebut mungkin anak sudah mengalami gangguan kesadaran misalnya, atau mengalami sesak ya, atau mengalami shock misalnya yang membutuhkan pertolongan medis yang sifatnya segera. Itu yang dimaksud dengan kegawatan ya, Dr. Disti. Jadi kegawatan anak ini banyak ya sebenarnya, tapi yang paling umum kita temui yang sering membawa pasien dibawa oleh orang tuanya ke IGD adalah biasanya kejang ya, atau pasiennya sesak ya, atau diare yang sudah mengalami dehidrasi yang berat gitu ya, yang harus segera kita tata laksana, karena kalau tidak kita tata laksana mungkin dia akan bisa berujung ke kematian misalnya, yang mungkin harus kita cegah ya supaya tidak sampai berujung ke kematian. Mungkin itu Dr. Disti ya. Baik, Dok, terima kasih atas penjelasannya tentang kegawatan, Dok. Selanjutnya biasanya kalau pasien kegawatan ini nanti kan pasti akan dianjurkan untuk rawatan, Dok. Iya. Nah, apakah ada perbedaan untuk rawatan pasien dengan kegawat daruratan dengan pasien tanpa kegawat daruratan, Dok? Iya. Jadi pasien dengan kegawat daruratan itu biasanya datangnya ke IGD pertama ya. Ke IGD nanti kita dokternya akan mengasesmen bagaimana kegawatannya, apakah sudah teratasi atau belum ya. Kalau kegawatannya itu harus membutuhkan rawat inap atau harus dirawat, misalnya biasanya akan dirawat di ruangan intensif ya. Ruang intensif itu kalau untuk neonatus itu kita punya NICU dan NICU. Kemudian kalau untuk pediatrik anak itu dari usia, kalau NICU ini usia dari neonatus ya 0 sampai 28 hari itu kita rawatnya di NICU. Tapi kalau anaknya sudah berusia 1 bulan sampai dengan 18 tahun itu kita rawatnya di ruangan PICU.
Nah, kalau di atas itu ICU, jadi bukan kategori anak lagi. Jadi kalau anak mengalami kegawatan neonatus, misalnya dirawatnya di NICU, kalau dia usianya anak dirawatnya di PICU. Dan kita di sini di Rumah Sakit UNAN sudah punya 2 unit rawat intensif anak tersebut ya, dengan masing-masing sudah punya konsultannya. Jadi kita sudah punya NICU, kita sudah punya PICU ya. Itu mungkin. Ya, jadi untuk Sobat Sehat di Rumah Sakit Universitas Andalas kita sudah punya rawatan intensif anak mulai dari neonatus hingga pediatrik. Selanjutnya dok, tadi sudah disebutkan beberapa kegawatan daruratan pada anak, mulai dari kejang, sesak, diare dan lainnya. Nah dok, bagaimana kalau untuk kejang? Bagaimana caranya kita, mungkin Sobat Sehat juga ingin tahu, bagaimana caranya untuk mengetahui kalau kejang ini, kalau seorang anak itu kejang? Kejang dulu. Bagaimana itu? Oh itu kejang gitu dok. Oke. Atau kita mungkin mulai dulu dari bagaimana mengenali kegawatan secara umum ya, karena mungkin bukan hanya sebatas kejang ya. Baik Sobat Sehat. Jadi kalau untuk mengkategorikan seorang anak itu mengalami kegawat daruratan, kita bisa menggunakan namanya segitiga asesmen gawat anak ya. Kalau di puskesmas itu sudah diajarkan namanya SAGA ya, segitiga asesmen gawat anak. Jadi di sisi yang kanan itu kita melihat menilai appearance namanya, tampilan. Jadi tampilan anak itu kita lihat apakah anaknya baik-baik saja atau tidak ya. Dari mana kita menilainya? Yang pertama itu adalah dari tonusnya, pergerakannya. Kalau anaknya yang sebelumnya aktif tiba-tiba lemas misalnya atau tidak aktif, berarti tonusnya terganggu ya. Kemudian dari mana lagi? Interaksi ya, interaksi dari anaknya yang sebelumnya bisa berinteraksi dengan baik ya, ceria, kemudian tiba-tiba dia dipanggil aja susah, tidak dapat berinteraksi, berarti itu masalah di tampilannya ya. Kemudian dari apakah anak ini mudah ditenangkan atau tidak ya. Kalau anaknya biasanya kan anak memang rewel ya, tapi berbeda dengan anak yang mengalami kegawatan, biasanya akan lebih susah untuk ditenangkan atau dia gelisah misalnya ya. Jadi itu mungkin satu tanda bahwa dia sudah mengalami kegawatan ya. Kemudian juga dari tangisan ya, dari tangisannya. Kadang ada anak yang kalau anak aktif dia akan menangis kuat, tapi kalau anak yang kurang aktif atau mengalami masa kegawatan biasanya dia tangisannya lemah ya, atau istilahnya kadang dia merintih ya, itu berarti dia ada masalah di gangguan, biasanya ada gangguan kesadaran biasanya ya. Nah kemudian di sisi segitiga yang lain itu adalah kita menilai usaha nafasnya, breathingnya ya. Jadi kita bisa melihat di situ apakah dia bernafas cepat, kemudian hidungnya kembang kempis atau tidak ya. Kemudian suara nafasnya bisa kita dengar. Kadang dia ada namanya bunyi menciut ya. Kalau pada pasien-pasien yang asma itu kita bisa lihat kalau dia menarik nafas, usaha dia mengeluarkan nafasnya susah ya. Itu namanya wheezing kalau kita kenal di istilah medis ya. Kemudian posisi-posisi tertentu ya, misalnya kalau anak yang dia bernafas cepat dia akan begini ya, mulutnya akan ke depan ya, kemudian dia posisinya seperti tripod ya, tripod seperti kamera itu, dia akan menyandar, usaha itu adalah bagian dari upaya dia untuk menarik udara lebih banyak ke dalam tubuhnya. Nah, kemudian dari alasnya dari segitiga itu kita kenal dengan sirkulasi. Kita bisa melihat apakah anaknya itu tampak pucat, ya, tampak pucat, atau dia tampak biru, ya, atau kulitnya berbercak-bercak seperti marmer yang kita kenal kalau di istilah medisnya adalah cutis marmorata. Nah, jadi kalau ada masalah di tampilan atau masalah respirasi dan di sirkulasinya, salah satunya mungkin anak itu mengalami kegawatan. Jadi orang tua bisa segera membawa anaknya ke instalasi gawat darurat atau IGD terdekat. Ya, mungkin secara umum kita mengenali tanda kegawatan pada anak itu dengan segitiga asesmen gawat anak tadi. Mungkin itu Dr. Disti. Berarti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Indra cara untuk mengenali tanda kegawat daruratan anak, terutama untuk sobat sehat di rumah, mama, papa, dan yang memberikan rawatan pada anak di rumah dengan menggunakan segitiga asesmen darurat ya dok? Iya. Oh ya, tadi pertanyaan kejang ya. Ya. Bagaimana kita membedakan anak ini kejang atau gemetar ya? Biasanya orang tua itu sulit untuk membedakan atau bingung ya. Nah, kalau pasien itu kejang, biasanya dia akan gerakannya biasanya adalah didahului oleh sentakan, biasanya menyentak ya, menyentak. Kemudian matanya biasanya mendelik ke atas ya.
dan biasanya durasinya bisa kurang dari 5 menit. Kadang kalau pada kejang yang lama bisa sampai 15 sampai 30 menit. Nah, kadang ada juga kejang yang hanya berupa anaknya tiba-tiba bengong aja, ya, tanpa ada gerakan-gerakan tertentu. Tapi itu juga kategori kejang ya. Dan biasanya itu adalah epilepsi, biasanya epilepsi yang nanti kita buktikan dengan pemeriksaan penunjang EEG biasanya. Nah, kalau kejang juga biasanya ada juga kejang yang satu sisi saja, misalnya mata, bibir ya, satu sisi itu bergerak berkedut misalnya ya, disertai dengan hentakan di tangan ya di satu sisi, itu namanya kejang vokal. Tapi kalau kejang yang seluruh badannya ikutan kejang itu kita kenal dengan kejang umum ya. Jadi gerakan kejang itu biasanya ya seperti tadi, menyentak, kemudian diikuti oleh mata yang biasanya mendelik ke atas ya, kemudian bisa diikuti oleh gerakan bibir dan tangan biasanya kaku atau menyentak biasanya. Gitu. Nah, baik dok. Tadi tanda-tanda kejang sudah dijelaskan perbedaannya dengan gemetar ya dok. Iya. Terkadang kejang ini juga ada diikuti dengan penurunan kesadaran mungkin ya dok. Iya. Ada juga beberapa kejang yang didahului dengan demam kali ya dok. Iya. Kalau anak-anak saya. Nah, jadi kalau misalnya menemukan kasus kejang di rumah, kira-kira tata laksana awal apa yang bisa diberikan oleh perawat atau yang merawat anaknya gitu dok? Orang tua berarti ya. Jadi kalau kejang itu biasanya memang anak-anak rentan mengalami, terutama yang namanya kejang demam ya. Apalagi kalau dalam keluarga itu ada riwayat keluarga yang lain pernah menderita kejang demam atau orang tuanya dulu pernah mengalami kejang dengan demam ya, maka anaknya rentan untuk mengalami kejang demam. Sebenarnya kalau kejang itu memang situasinya panik ya bagi orang tua ya. Jadi pertolongan pertamanya adalah, yang paling utama adalah orang tuanya tetap tidak panik ya, itu yang utama sekali. Karena kalau panik mungkin tidak bisa berpikir dengan baik ya, nanti malah melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa membahayakan. Kemudian yang kedua adalah kalau orang tuanya itu sudah pernah diedukasi oleh dokter misalnya, mungkin dapat memberikan pertolongan, memberikan obat anti kejang lewat anus di rumah. Ya, biasanya kalau pasien yang sudah mengalami kejang yang berulang, itu biasanya dokter sudah mengedukasi, sudah mempersiapkan obat anti kejangnya di rumah. Nah, ini bisa dimasukkan di rumah ya. Tapi kalau misalnya belum, maka segeralah mencari fasilitas kesehatan terdekat ya, IGD ya. Kemudian yang perlu dihindari adalah jangan memasukkan benda-benda yang ke dalam mulut, misalnya karena takut lidahnya tergigit, masukin sendok ya, biasanya justru itu bisa berbahaya biasanya ya. Kemudian yaitu segera mencari pertolongan, kemudian tidak panik, dan biasanya kalau di IGD nanti akan diberikan obat-obat anti kejang gitu ya. Nah, baik dok. Tadi juga selain kejang kita ada membahas tentang kegawat daruratan pada anak selanjutnya, yaitu sesak nafas. Karena sering sekali sebagai dokter umum juga, baik di instalasi gawat darurat maupun di rawatan, kita sering sekali menemukan pasien anak yang sudah sesak lama dan baru datang ke rumah sakit itu sudah keadaan yang berat gitu. Nah, mungkin sobat di rumah, sobat sehat mau dikasih edukasi juga tentang sesak ini. Sesak ini mungkin juga kalau dipicu ini, sesak nafas itu merupakan penyebab mungkin sekitar 60-80% rawatan dipicu ya. Jadi biasanya pasien itu mengalami sesak nafas itu sudah ada tanda-tandanya dari awal ya. Jadi ketika pasien itu mengalami sesak karena kekurangan oksigen, misalnya biasanya adalah karena tubuhnya berusaha untuk mensuplai oksigen yang baik ke semua organ, maka usaha pertamanya adalah biasanya nafasnya cepat dulu. Ya, jadi kita harus tahu juga frekuensi nafas normal pada anak itu berapa ya. Kalau pada bayi rentang usia 0 sampai 2 bulan itu biasanya sekitar 50 kali per menit ya. Kemudian 2 bulan ke atas itu bisa sampai 40 ya. Dan kalau sudah remaja itu mendekati dewasa ya, hampir sama, sekitar 20 kali per menit. Nah, jadi biasanya tidak hanya frekuensi nafasnya saja yang akan meningkat, biasanya akan diikuti oleh adanya tanda-tanda lain seperti hidungnya kembang kempis, ya, hidungnya kembang kempis. Kemudian kita lihat di dadanya, ya, di dadanya itu akan terlihat tarikan atau cekungan di daerah dada. Nah, itu berarti tandanya anaknya sudah mengalami sesak nafas yang mungkin sudah butuh bantuan dari pemberian oksigen misalnya, ya. Kemudian kadang orang tua itu
telat membawa anaknya ke IGD, yang sesaknya dibiarin saja, oh nggak apa-apa misalnya gitu ya. Nah lama-lama anak yang sudah bernapas cepat itu capek dia, lelah, ya akhirnya justru frekuensi nafasnya tadi yang misalnya sudah 60-70 menjadi 30, oh dianggap normal gitu, udah nggak sesak lagi, padahal anaknya udah capek, udah letih, bahkan sudah mulai biru. Nah baru dibawa ke IGD. Nah biasanya kalau sudah begitu kita akan melakukan tindakan yang lebih invasif biasanya, yang awalnya mungkin hanya bisa kita berikan oksigen yang bertekanan atau yang pakai aliran saja. Kalau sudah seperti itu, sudah berat, maka kita harus pasang ventilator mekanik, ventilator ya, dan dirawatnya harus dipicu biasanya. Gitu. Jadi memang penting sekali bagi orang tua untuk mengenali tanda-tanda awal dari sesak nafas itu. Jangan sampai anaknya dibawa sudah dalam kondisi yang berat ya, karena bagaimanapun pertolongan pertama kalau datangnya di fase-fase awal itu lebih baik ya, kita bisa menata laksananya lebih awal, luarannya lebih baik, artinya anaknya mungkin tidak perlu sampai harus dirawat di PICU, mungkin bisa dirawat di ruang biasa saja ya. Tapi kalau sudah berat ya mesti butuh ruangan di rawatan di intensif ya, kemudian alat bantu nafasnya bukan hanya CPAP misalnya, tapi mungkin sudah sampai pakai ventilator ya. Nah, penyebab dari sesak pada anak ini bukan asma ya, kalau orang awam mungkin menganggapnya anaknya sesak karena asma mungkin ya. Tapi yang paling banyak itu justru adalah infeksi paru yang kita kenal dengan pneumonia gitu ya. Yang biasanya ditandai dengan anaknya demam, batuk, kemudian baru mulai sesak gitu ya. Jadi pneumonia ini memang penyebab yang paling besar juga untuk membuat anak dirawat di ruangan intensif, dan juga merupakan penyebab kematian yang tinggi juga pada anak ya. Jadi memang harus pengenalan awal, kemudian kecepatan orang tua untuk mengenali tanda-tanda itu dan membawa anak ke vaskes kesehatan itu sangat menentukan sekali. Berarti penting sekali kita untuk tahu kapan anak harus dibawa ke fasilitas kesehatan ya dok? Jangan sampai ditunda-tunda ya, tunggulah dulu bapaknya misalnya ya, kadang orang gitu, kadang tunggu dulu neneknya, berembuk dulu dengan keluarga, ya datang juga ke IGD tapi kondisinya tentu sudah berbeda ya, dan ya syukur kalau kita masih bisa menyelamatkan, dirawat di ruang intensif. Kadang kalau sudah terlalu berat, semua organnya sudah mengalami efek ya, jadi kadang susah juga kita mengembalikan fungsi organnya. Gitu. Ya, mungkin untuk sobat-sobat sehat di rumah, jika sudah menemukan tanda-tanda kegawat daruratan seperti yang sudah dijelaskan Dr. Indra tadi, jangan menunda-nunda untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat secepatnya ya. Selanjutnya juga tadi kan kita membahas tentang infeksi paru ya dok. Nah Indonesia ini kan dikenal dengan negara yang endemik dengan tuberkulosis. Nah sekarang ini sepertinya sudah cukup banyak kasus-kasus TB anak yang mungkin nanti komplikasinya selain ke pernafasan bisa ke organ lain seperti nanti jadi meningitis, penurunan kesadaran dan lainnya dok. Nah mungkin untuk masalah TB ini apakah ada pencegahan yang bisa dilakukan untuk supaya anak tidak sampai terkena infeksi TB gitu dok? Ya, jadi memang saat ini TB ini terutama dalam beberapa bulan terakhir nih banyak sekali ya TB yang sudah komplikasi ya, terutama adalah meningitis. Jadi karena saya merawat pasien anak itu di ruangan ICU, yang paling banyak itu memang sekarang di samping pneumonia adalah meningitis TB. Nah, sebenarnya TB ini kita untuk saat ini kita nomor 2 di dunia ya, jadi sesuatu yang harusnya menyedihkan. Bukan kebanggaan ya? Bukan kebanggaan, kita prestasinya sesuatu yang jelek ya. Jadi TB ini mengobatinya susah yang pertama ya. Kenapa? Karena satu pasien terkena TB itu satu keluarga itu harus di screening, dan kalau ketemu itu harus diobati. Jadi anak-anak itu memang gampang terserang TB ya, karena daya tahan tubuhnya yang rendah, karena sistem imunnya yang belum matur ya. Nah makanya setiap ada pasien anak yang menderita TB, kita ketemu nih misalnya pasien anak yang menderita TB, maka sekeluarganya itu harus di screening. Begitu juga sebaliknya, jika ada satu orang dewasa di rumah itu yang positif TB-nya, maka semua anaknya dan semua anggota keluarganya itu harus di screening. Kenapa? Karena semakin dini kita ketemu pasiennya itu masih bisa kita obati.
Tapi kalau dia sudah berkomplikasi, misalnya TB ini adalah penyakit yang bisa menyerang semua organ ya. Jadi dia di samping bukan hanya di paru-paru saja, memang masuk pertamanya di paru-paru, tapi dia bisa menyebar ke seluruh tubuh. Yang paling kita takutkan adalah ke otak, bisa jadi meningitis TB. Kalau sudah meningitis TB itu dua saja sebenarnya ya. Kadang dia bisa tidak selamat ya, meninggal dunia, atau kalau dia bisa diselamatkan tapi akan cacat. Jadi akan menambah beban ke keluarga nanti kalau walaupun dia bisa bertahan ya. Nah, jadi apa yang bisa kita kerjakan untuk pencegahan TB? Yang pertama itu adalah lindungi anak dengan melakukan imunisasi BCG ya. Jadi imunisasi BCG itu adalah imunisasi yang untuk mencegah TB berat ya. Bukan berarti apakah anaknya sudah diimunisasi pasti akan TB, tidak, tapi minimal dengan dia kontak dengan penderita TB nantinya dia tidak menjadi TB yang berat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah nutrisinya dicukupi ya, nutrisinya dicukupi, kemudian makan makanan yang bergizi sehingga daya tahan tubuhnya baik ya. Kemudian yang ketiga, jika memang ada anggota di rumah itu yang mengalami TB, itu harus di screening dan diobati karena TB anak itu datangnya dari dewasa ya, tidak ada anak yang serta-merta TB ya, kecuali kalau ibunya TB dari dalam kandungan ya, anaknya mungkin bisa menjadi TB juga ya gitu. Mungkin itu Dr. Disti. Ya. Jadi penting sekali untuk melakukan imunisasi ya dok, sebagai payung bagi anaknya ya. Minimal dia kalau terkena kuman TB tidak menjadi infeksi yang berat gitu ya dok ya. Selanjutnya dok, selain sesak dan tadi yang sudah kita bahas, juga ada satu kegawat daruratan anak yang sering kita temui, itu diare dengan dehidrasi gitu dok. Nah, bahas-bahas dehidrasi supaya kita tidak dehidrasi dok, jadi kita sudah ditemani dengan Kafea. Kafea ini adalah kopi yang tersedia di lantai 1 Rumah Sakit Universitas Andalas. Jadi nanti kalau misalnya pasien-pasien berobat mendaftar di Poli supaya tidak dehidrasi, menunggu antrian bisa dibeli ya. Kopi dulu ya. Bisa kopi dulu dok. Bisa ada hangat, yang bisa panas, dingin. ada yang dingin. Ada yang kopi, ada yang non kopi juga. Jadi dok, boleh dok disilakan minum dulu dok. Kita tes dulu ya. Semua. Kalau saya nih teh ini ya. Pas. Apa dok? Thai tea. Thai tea. Nah, ini jadi Kafea ini ada yang dari kopi, ada yang non kopi. Jadi orang yang bisa minum kopi ada pilihannya, orang yang tidak bisa minum kopi pun tetap bisa menikmati. Nah, baiklah dok, kita lanjut dok. Ya. Tadi kan kita bahas diare dengan dehidrasi gitu dok. Nah, diare ini kan seringnya loss orang tuanya. Datang-datang ke IGD itu sudah dengan dehidrasi anaknya. Nah, kira-kira diare yang seperti apa, yang sudah frekuensi berapa dan bagaimana yang akan kita curigai untuk sampai ke fase dehidrasi, dan gimana tanda-tanda dehidrasi itu dok? Ya, jadi diare itu juga di samping pneumonia adalah pembunuh terbesar pada anak saya. Kenapa? Karena seringnya anak-anak yang diare itu datangnya sudah terlambat, yang artinya orang tuanya tidak mengenali dengan baik, menganggap itu adalah suatu hal yang biasa, tapi ternyata anaknya sudah kehilangan cairan banyak, baru dibawa ke IGD ya. Jadi diare pada anak itu umumnya penyebabnya adalah virus. Nah, bagaimana kita mengenali supaya tidak datang terlambat? Kita kenali tanda-tanda dehidrasi ya. Dehidrasi itu terbagi dari dehidrasi ringan, sedang, sampai dehidrasi berat ya. Kalau sudah dehidrasi berat itu harus segera ditangani. Kalau tidak, dia kehilangan cairannya makin banyak, bisa berefek ke semua organnya ya. Jadi tanda dehidrasi itu kita bisa lihat itu dari pertama, biasakan raba nadi ya. Kalau nadinya itu biasanya kalau dehidrasi nadinya udah makin cepat. Kemudian kita bisa lihat dari mata mungkin yang paling terlihat oleh orang tua ya. Jadi matanya itu menjadi cekung ya, cekung ke dalam ya. Kalau udah dehidrasi berat itu udah sangat kecekung ya. Kemudian juga ubun-ubun ya, raba. Kalau anak-anak yang ubun-ubunnya masih terbuka, kita bisa raba, biasanya itu juga sudah cekung ya. Itu tandanya anak sudah mengalami dehidrasi. Kemudian apalagi kita bisa melihat
kulitnya. Kalau kita cubit, kulitnya itu kalau kita normal ini cepat ya, langsung kembali. Ya, jadi kalau pada pasien yang sudah mengalami dehidrasi, kita cubit kulit perutnya itu lama kembalinya. Ya. Kemudian juga kalau anak yang mengalami dehidrasi itu biasanya dia rewel biasanya, kalau dia menangis biasanya masih ada air mata yang keluar ya kalau dehidrasi sedang. Tapi kalau sudah dehidrasi berat, anaknya kalau udah menangis itu sudah tidak ada air mata lagi karena udah kering ya, sudah tidak ada air mata. Kemudian juga kalau sudah dehidrasi berat itu biasanya anaknya sudah mulai mengantuk-ngantuk gitu ya, letargis kalau istilah medisnya ya. Jadi anaknya sudah mulai mengantuk, kemudian dipanggil sudah tidak respon ya. Kemudian kita juga bisa menilai dari pipisnya ya. Kalau dia dehidrasi sedang, pipis itu mulai sedikit dan warnanya mulai kuning pekat ya. Tapi kalau dia sudah dehidrasi berat, biasanya pipisnya udah makin sedikit lagi ya gitu. Jadi dari mana biasanya dehidrasi itu muncul? Itu dari kita bisa nilai dari frekuensi diarenya dan jumlah sekali diare itu berapa banyak ya. Kadang anak itu bisa frekuensi diarenya 10 kali misalnya. Kemudian tapi sekali BAB itu nggak terlalu banyak ya, mungkin hanya sedikit-sedikit. Dan ditambah dengan anaknya masih mau minum misalnya, biasanya tidak akan dehidrasi. Tapi kalau anak itu diare misalnya hanya 5-6 kali. Tapi sekali diare itu banyak, misalnya 1 gelas air semua gitu ya, dan anaknya tidak mau minum, jadi artinya tidak ada keluarnya banyak, sementara masukannya nggak ada. Nah itu yang sangat berpotensi untuk terjadinya dehidrasi, baik sedang atau bahkan sampai berat gitu ya. Jadi akibat dari diare ini adalah yang ditakutkan ada cairan tubuhnya banyak hilang. Nah, cairan tubuh, sementara cairan tubuh itu penting sekali untuk fungsi dari organ-organ tubuh kita. Nah, biasanya kalau dehidrasi berat itu disertai dengan pasien datang sudah dalam kondisi shock. Kita mencari infus biasanya sudah susah. Iya. Nah, biasanya itulah kadang yang menyebabkan anak-anak itu susah untuk ditangani kalau datang sudah dengan dehidrasi berat. Mencari infus sudah susah. Kadang terpaksa kita harus memasang infus lewat jalur intraoseus biasanya ya, tulang ya. Jadi terpaksa itu yang kita kerjakan. Ya, mungkin begitu Dr. Disti. Berarti untuk tadi untuk dehidrasi akibat diare ya dok, kita harus biasakan untuk memantau anak di rumah berarti. Ya, yang paling mudah mungkin dari ini ya, produksi urinnya, pipisnya. Biasakan untuk mengecek pipis anak itu apakah masih cukup atau kurang ya. Kemudian juga lihat tanda-tanda misalnya matanya ada cekung misalnya, kemudian diarenya masih berlangsung gitu ya. Itu mungkin yang harus dikenali ya, sama ubun-ubun kalau bisa dilihat juga ya, kalau yang masih teraba ubun-ubunnya ya. Iya dok, itu jika dehidrasi sedang dan berat kita harus segera bawa ke fasilitas kesehatan ya dok, IGD misalnya. Tapi kalau misalnya dia dehidrasi ringan yang anaknya masih mau minum, kira-kira apakah ada tata laksana awal dok untuk anak yang seperti ini? Ya, jadi kalau anak diare itu usahakan sebanyak yang keluar itu sebanyak itu yang diganti ya. Jadi usahakan anak minum, terutama minum ya. Jadi kalau diare itu kan bukan hanya air yang keluar ya, tapi juga ada elektrolitnya, garam-garamnya ya. Nah, yang paling ideal untuk mengganti kekurangan cairan dari diare itu adalah oralit. Jadi oralit kan banyak ya, bisa dibeli sendiri. Jadi orang tua bisa membuat oralit itu. Jadi kalau sekali BAB itu biasanya kita memberikan 5-10 cc per kilo. Misalnya kalau anaknya itu beratnya 10 kilo, maka oralit yang dimasukkan sekali BAB itu bisa 100 cc, disendokkan pelan-pelan gitu ya, kalau anaknya masih mau minum. Tapi kalau seandainya anaknya tidak mau minum, kemudian diarenya berlangsung terus, jangan ditahan di rumah ya, harus segera ke puskesmas. Iya, karena nggak ada yang masuk kan, sementara keluarnya terus gitu. Jadi akan makin dehidrasi dan bisa menjadi shock nanti. Nah iya, jadi intinya semua kegawat daruratan anak sebaiknya kita langsung segera dibawa ke fasilitas kesehatan supaya hasilnya lebih bagus ya dok. Iya. Nah mungkin dok, untuk bahasan kali ini kita mau mungkin closing statement ya dokter, tentang bagaimana harapan untuk anak-anak Indonesia di Hari Anak Nasional ini dok. Ya.
Kita berharap anak-anak Indonesia semakin sehat ya, semakin sehat dan tidak banyak yang menderita penyakit, dan kalaupun menderita penyakit tidak yang berat ya. Dan kalaupun menderita penyakit yang berat itu sudah datang pada fase yang awal ya. Jadi tidak datang dalam kondisi yang sudah terlambat, yang mungkin walaupun kita bisa menyelamatkan nyawanya, tapi terkadang efek dari sakit berat itu terhadap semua organnya bisa menjadi gangguan perkembangan di kemudian hari. Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi. Jadi intinya adalah jika anak mengalami suatu penyakit, apalagi suatu penyakit yang berat, segeralah datang ke fasilitas kesehatan terdekat supaya mendapatkan pengobatan lebih awal, lebih dini, karena bagaimanapun luaran dari pasien yang ditata laksana lebih awal itu tidak akan sama dengan pasien yang datang dalam kondisi yang sudah terminal atau kondisi yang sudah berat gitu. Jadi supaya anak tentu kita upaya pencegahan yang paling penting ya. Upaya pencegahan yang terbaik itu adalah dengan mencukupi kebutuhan nutrisi anak ya, kemudian melakukan imunisasi. Supaya apa? Supaya anak itu mempunyai sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika anak itu terserang satu penyakit yang kita sudah lakukan imunisasi, dia tidak menjadi sakit yang berat. Ya, jadi kemudian jangan lupa juga melakukan stimulasi supaya anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi 3 itu ya. Jadi imunisasi, nutrisi, dan stimulasi. Ya. Nah, ya, mungkin kita simpulkan sedikit dari Bincang Sehat dengan Dr. Indra pada hari ini. Untuk tanda-tanda kegawat daruratan anak secara umum bisa dikenali dengan segitiga kegawat daruratan ya, SAGA. SAGA namanya, nanti akan ditampilkan di sini. Ada yang pertama itu dinilai appearance-nya, penampilan anaknya, kemudian breathing atau usaha nafas anaknya, dan selanjutnya circulation atau sirkulasi. Apakah anaknya ada tampak pucat atau tampak nadinya meningkat atau membiru begitu ya dok. Nah, untuk tanda-tanda kegawat daruratan lain seperti kejang, sesak, dan diare seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Indra tadi, segera dibawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat agar langsung mendapatkan tata laksana yang efektif dan luaran pasien menjadi lebih bagus, dan anak Indonesia terlindungi, Indonesia maju, gitu ya dok? Ya. Mungkin sekian bincang sehat kita pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli 2024, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Terima kasih banyak Dr. Indra atas edukasinya dan bincang sehatnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat semua. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.